Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3611. Ketika dia mengatakan ini, George berpikir dalam hatinya bahwa jika Charlie ingin mengendalikannya, tujuan uang ini adalah kunci pencarian keluarganya untuk keberadaannya. Jika keluarga inti Rothschild dapat memperhatikan masalah ini, maka akan mudah untuk menemukan kepala Charlie melalui arah uang dalam jumlah besar ini. Namun, dia tidak menyangka. Charlie menelepon Leon, membuka mulutnya, dan berkata, "Pembantu rumah tangga Leon, biarkan Joseph memberi saya akun penagihan, lebih disukai yang dapat dengan cepat mencuci uang." Front bencana alam mereka telah berada di wilayah abu-abu selama bertahun-tahun, keterampilan ini seharusnya masih ada. George tidak pernah bermimpi bahwa Charlie bermaksud membiarkan Cataclysmic Front mengumpulkan uang ini. Front Cataclysmic semuanya adalah penjahat, dan semua beroperasi di seluruh wilayah yang dilanda perang, bahkan untuk keluarga inti Rothschild, tidak mungkin melakukan apapun terhadap mereka. Lagi pula, apa yang paling ditakuti orang kaya, adalah penjahat. Keluarga inti Rothschild, bahkan jika mereka tahu bahwa keluarga mereka hilang, dan setengah dari dana keluarga telah masuk ke kantong Front Cataclysmic. Sama sekali tidak mungkin untuk membantu mereka, untuk menyelamatkan diri dari masalah Front Cataclysmic, mereka bahkan tidak akan bertanya. Memikirkan hal ini, George bingung. Tampaknya hari ini, Charlie benar-benar akan mati terjepit. Namun, apa yang mengejutkannya, bahkan lebih, masih akan datang. Di telepon, Leon berbicara, "Tuan muda, apakah Anda ingin saya memberikan nomor telepon kepada Joseph? Anda dapat bertanya langsung kepadanya. Saya khawatir saya akan kehilangan sesuatu di tengah menyampaikan pesan ini." Charlie berkata dengan ekspresi lembut dan nada santai, "Kalau begitu, kamu bisa memberinya telepon." Orang-orang di sekitarnya mendengar nada pidato Charlie dan memiliki pertanyaan di hati mereka, bukankah keluarga Wade baru saja setengah dimakan oleh Cataclysmic Front? Bahkan jika Cataclysmic Front akan menghasilkan uang dari keluarga Wade di masa depan, itu tidak mungkin membiarkan Charlie memperlakukan mereka dengan begitu santai, kan? Tepat ketika mereka bingung, Charlie tersenyum tipis dan langsung menyalakan speaker ponselnya. Pada saat ini, Joseph mengangkat telepon dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, apa perintahmu?" Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di tempat kejadian tersambar petir. Tidak ada yang menyangka bahwa kepala Front Cataclysmic yang terkenal, Joseph Wan, akan memperlakukan Charlie dengan begitu hormat. George berseru dalam hatinya, "Ini. Apakah Front Bencana mencaplok keluarga Wade, atau keluarga Wade mencaplok Front Bencana? Mengapa Joseph memperlakukan Charlie dengan sangat hormat dan sopan?" Olivier juga bingung dan berpikir, bukankah Joseph memiliki kebencian yang mendalam dengan keluarga Wade? Bahkan jika keluarga Wade kehilangan setengah dari asetnya, dia seharusnya tidak begitu rendah pada keluarga Wade, kan? Tepat ketika semua orang kagum, Charlie dengan ringan berbicara, "Saya punya sejumlah uang yang saya perlukan untuk menemukan saluran yang dapat diandalkan untuk dicuci, uang itu dari keluarga tingkat ketiga di Rothschild. Tuntutannya adalah agar uang dikreditkan dari akun mereka ke akun Front Anda, dan kemudian Anda akan mencucinya dan memberikannya kepada saya. Bisakah Anda melakukannya? Kami telah membuka sejumlah besar akun aman di Swiss dan beberapa negara dan wilayah lepas pantai. Akun ini secara teoritis tidak dipantau oleh negara atau individu manapun. Selama uang dikreditkan ke akun ini, apakah itu dalam dolar atau euro, yen atau RMB, kita bisa mengeluarkan uang dalam beberapa detik. Kami dapat menyebarkan uang ke puluhan rekening bank di lusinan negara di seluruh dunia dalam beberapa lusin detik, dan dalam 1 menit kami dapat membuat uang itu beredar di seluruh dunia sebelum mengalir ke rekening dolar kami, yang benar-benar tidak dapat dilacak." Setelah mendengarkan, Charlie berkata dengan puas, "Bagus, Anda menyuruh orang-orang Anda mengirimi saya semua akun ini segera. Saya akan meminta orang-orang mentransfer uang ke mereka satu demi satu." "Oke, Tuan Wade." Joseph bertanya lagi, "Benar Pak Wade, dana ini yang ingin Anda cuci, kira-kira berapa besar?" Charlie dengan santai berkata, 5 miliar euro. Ketika Joseph mendengar ini, seluruh tubuhnya membeku. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3612. Meskipun Joseph juga orang yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar, tetapi begitu dia mendengar bahwa Charlie memiliki sejumlah uang tunai 5 miliar euro untuk dikreditkan, itu masih mengejutkannya.
Untuk mengetahui bahwa keberangkatan Charlie dari Cina ke Eropa Utara tidak memakan waktu lebih dari 24 jam, dalam waktu sesingkat itu ia memiliki uang tunai 5 miliar euro, ini lebih dari perampokan, yang sulit dipercaya. Tapi bagaimana Joseph tahu bahwa uang Charlie dirampok? Charlie melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa, jadi dia membuka mulutnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kamu mengalami kesulitan dengan 5 miliar euro?" "Tidak ada kesulitan." Joseph tidak ragu-ragu untuk mengatakan, "Tuan Wade, jangan khawatir, saya pasti akan mencuci setiap sen dari uang ini untuk Anda. Anda hanya memberitahu saya mata uang apa yang Anda inginkan." Charlie tertawa, "Tentu saja saya ingin dolar. Uang ini ingin saya gunakan untuk membeli kapal." Joseph berkata, "Tidak masalah, Pak Wade, jangan lupa untuk memberi saya rekening penagihan. Ketika saatnya tiba, saya akan mengubah semua uang ini menjadi dolar dan mengirimkannya ke rekening ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Jangan berikan uang ini kepada saya akan meminta akun penagihan keluarga itu nanti. Setelah Anda mencuci uang langsung ke keluarga itu, perusahaan pelayaran laut saya dioperasikan oleh keluarga itu dan Siu bersama. Bisa langsung diberikan ke keluarga itu dalam bentuk setoran modal, bantu saya setor ke rekening grup pelayaran isu." Yusuf berkata, "Tidak masalah. Anda meminta nomor rekening keluarga itu, dan saya akan mengurus sisanya." Charlie memberi petunjuk, lalu menutup telepon. Pada saat ini, George dan William, ayah dan anak, serta Richard dan Olivia, ayah dan anak, sudah membeku di tempat seperti disambar petir. Mendengar percakapan antara Charlie dan Joseph, mereka semua membocorkan rahasia yang mengejutkan. Cataclysmic Mic-Front benar-benar tunduk pada Charlie, dan Joseph pasti salah satu anak buah Charlie sekarang. Kalau tidak mungkin Joseph akan begitu menghormatinya. Memikirkan hal ini, beberapa orang sangat ketakutan. Baru sekarang mereka mengerti bahwa selama ini Charlie berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Ketika dia datang, semua orang berpikir bahwa keluarga Wade telah digigit setengah dari hidupnya oleh Cataclysmic Mic-Front, dan pemandangannya tidak lagi bagus. Tetapi siapa yang mengira bahwa kebenaran masalah ini akan memiliki pembalikan super besar? Tidak hanya keluarga Wade tidak kehilangan aset keluarga, sebaliknya, Charlie bahkan membawa seluruh front Cataclysmic ke dalam sakunya. Ini seperti harimau dengan sayap untuk keluarga Wade. Pada saat ini, William ingin memukul dirinya sendiri sampai mati. Dengan siapa dia main-main, tapi Charlie. Dengan kekuatan Charlie saat ini, bahkan jika 10 dari dirinya sendiri, 100 dari dirinya sendiri, tidak mungkin untuk menjadi lawannya. Bahkan keluarganya sendiri, di depan keluarga Wade hanyalah sampah kecil. Pada saat ini, Charlie mengabaikan keterkejutan geng dan memanggil Nanako lagi. Di ujung telepon yang lain, dia berkata dengan penuh semangat dan dengan hormat, "Tuan Charlie, apakah Anda di Eropa Utara sekarang? Kenapa kau tiba-tiba memanggilku?" Charlie tersenyum, "Nanako, saya punya sejumlah uang yang ingin saya masukkan ke isu shipping, jadi saya ingin Anda memberi saya nomor rekening bank keluarga itu. Aku akan memberimu uang ini dan kamu bisa menyuntikkannya ke pengiriman untukku." Nanako berkata tanpa ragu-ragu, "Tidak masalah, Tuan Charlie, tunggu sebentar, saya akan mengirimkan informasi akun kepada Anda." "Bagus." Charlie berkata, "Aku masih harus menelepon Nonasu, aku akan bicara denganmu nanti." "Baik." Pada saat ini, semua orang di depannya bahkan lebih terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Siapa sangka bahkan keluarga itu yang terkenal di Jepang pun menghormati dan patuh pada Charlie. Dan saat ini, Charlie menelepon Siusu. Dia mengangkat telepon dan berkata dengan rasa hormat yang sama, "Grace, apakah Anda punya pesanan untuk saya saat ini?" Charlie mengeluarkan suara dan berkata, "Ziu, saya ingin menyuntikkan modal untuk memperluas pengiriman isu. Bisnis ini adalah kemitraan antara kami berdua, jadi saya ingin bertanya apakah Anda bersedia untuk terus menyuntikkan modal." Ziu berkata tanpa berpikir, "Jika Rahmat meminta saya untuk menyuntikkan modal, maka saya akan menyuntikkan modal." Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3613. Saat ini, Cheng Feng masih berlutut di Gunung Waterest, jadi untuk saat ini, dia belum secara resmi menyerahkan posisi keluarga Su kepada Siu. Namun, masalah ini sudah ada di papan, jadi ketika Siu mendengar bahwa Charlie akan menyuntikkan modal ke isu shipping, dia segera memutuskan untuk menyuntikkan modal bersama dengannya. Mendengar bahwa Siu setuju,
Charlie berkata, dengan cara ini, pertama-tama saya akan menyuntikkan 5,1 miliar euro melalui keluarga itu, dan kebetulan rasio kepemilikan saham saya juga 51%. Untuk pihak Anda akan menyuntikkan 49 miliar euro, sehingga rasio kepemilikan saham kami tidak perlu disesuaikan. Tidak masalah. Zhou setuju tanpa ragu-ragu dan berkata dengan hormat, Grace, jika isu shipping melakukan suntikan modal 10 miliar euro lagi, itu pasti akan dapat menjadi perusahaan pelayaran top dunia. Charlie mengeluarkan suara dan berkata, ketika uangnya tiba, kita harus menghabiskannya di ujung tombak. Anda berkomunikasi dengan Melba untuk melihat bagaimana uang itu akan digunakan. Oke. Zhou berkata, besok setelah saya menandatangani dokumen yang relevan dengan kakek, akan segera kembali ke Aurous Hill untuk membahas masalah ini dengan Melba. Charlie berkata ringan, setelah Anda resmi mewarisi keluarga Su, harus mencabut duri dalam keluarga Su satu persatu, terutama paman dan bibi Anda, dan anak-anak mereka. Kamu tiba-tiba naik tahta, mereka pasti sangat tidak puas. Kamu harus mencoba dalam waktu sesingkat mungkin untuk membuat mereka dengan jujur menerima jika seseorang berani bernyanyi melawanmu, usir mereka dari keluarga Su tanpa membuang waktu. Zhou berkata dengan hormat, jangan khawatir, Grace, aku mengerti. Charlie kemudian berkata, ayo lakukan ini dulu, aku akan membicarakan hal-hal spesifik secara langsung ketika aku kembali. Ketika Charlie menutup telepon Zhou, orang-orang di sekitarnya sudah kagum. Dari percakapannya, mereka juga bisa mendengar bahwa Zhou ini akan mewarisi keluarga Su dan menjadi kepala keluarga. Dan sikapnya terhadapnya secara mengejutkan sangat hormat. Ini menunjukkan bahwa kekuatan Charlie sekarang sudah menakutkan. Baru sekarang William dan Olivia menyadari orang macam apa yang telah mereka provokasi. Charlie mungkin tidak memiliki akar di barat, tetapi di timur, dengan kekuatan dan koneksinya, hanya ada sedikit saingan. Pada saat ini, dia melihat kerumunan yang panik, menoleh ke ratu, dan berkata, beritahu pengawal kerajaan, pertama-tama, kedua orang ini terkendali, jangan biarkan mereka menghubungi dunia luar. Dan pada saat yang sama, Anda secara pribadi mengumumkan kepada publik bahwa kedua orang ini telah ditangkap karena niat pembunuhan dan pemberontakan, pernikahan besok dibatalkan. Sang ratu berkata tanpa berpikir, ya, Tuan Wade, saya akan melakukannya. Helena sibuk berkata, kalau begitu aku akan pergi dan memberitahu Royal Guard. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3614. Pada saat ini, ayah William, George, bertanya dengan gugup, Tuan Wade, saya dapat mengatur seseorang untuk mulai mentransfer uang di sini, dan saya pasti akan mentransfer 4-5 miliar euro besok pagi. Tolong bermurah hati dan lepaskan kami. Charlie berkata dengan acuh tak acuh, aku berkata, aku bisa menyelamatkan hidupmu, tetapi tidak bisa membiarkanmu bebas. Keluarga Anda besok setelah transfer uang, akan berangkat ke Suriah. Saya punya teman di sana dengan sedikit kekuatan, mereka akan dapat merawat Anda dengan sangat baik. Ketika George mendengar ini, dia hampir pingsan dan berteriak, Tuan Wade, aku lebih suka menghabiskan waktuku di penjara di Eropa Utara daripada pergi ke tempat seperti Suriah. Tolong beri saya tangan yang lebih tinggi. Charlie berkata dengan suara dingin, saya sekarang memberi Anda pertanyaan pilihan tunggal, dan hanya ada satu pilihan, jika Anda berbicara omong kosong lagi, saya akan mematahkan kaki Anda sebelum mengirim Anda ke sana. George segera tidak berani mengatakan lebih banyak, tetapi hatinya telah benar-benar runtuh. Seseorang menyeka air mata sambil merintih dan terisak. Richard bertanya dengan panik, Wade, Tuan Wade, bisakah kita tinggal di Eropa Utara demi setidaknya kita menjadi anggota keluarga kerajaan? Mustahil. Charlie berkata dengan lembut, dalam 2 hari Helena akan mewarisi tahta, sebelum itu, Anda akan dilucuti dari status kerajaan Anda dan kemudian diasingkan ke luar negeri. Dalam hidup ini, Anda tidak akan kembali ke Eropa Utara. Ketika Olivia mendengar bahwa Helena akan mewarisi tahta, dia merasakan kebencian dan kemarahan, jadi dia buru-buru berkata kepada Ratu, Nenek, kita tidak bisa memberikan tahta kepada Helena, apapun yang terjadi. Dia memiliki kondisi jantung yang serius. Saya khawatir dia tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun sebelum dia mati. Dan jika dia tidak memiliki anak, maka tahta mungkin akan diwarisi oleh salah satu keponakannya atau putra lainnya. Sang ratu berkata dengan dingin, Tuan Wade bahkan bisa menyelamatkanku, apalagi Helena.
Dengan dia di sekitar, Helena akan berumur panjang. Di masa depan, anak dan cucunya akan mewarisi tahta. Setelah mengatakan itu, sang ratu dengan dingin mendengus, Olivia, kamu harus peduli dengan dirimu sendiri. Tuan Wade baru saja mengatakan bahwa Anda akan dilucuti dari status kerajaan Anda dan diasingkan ke luar negeri. Adapun di mana Anda akan diasingkan, terserah dia untuk memutuskan. Olivia memandang Charlie dan memohon, Mr. Wade. Saya tidak ingin apa-apa lagi, saya hanya ingin tinggal di Eropa Utara. Mohon berbelas kasih. Charlie tertawa, awalnya memang berniat membiarkan Anda tinggal di Eropa Utara, menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sehingga Anda menjalani sisa hidup Anda di penjara. Saya mendengar bahwa negara di sini adalah kesejahteraan yang sangat tinggi, tinggal di penjara mirip dengan tinggal di hotel, saya pikir Anda tidak akan terlalu menyakitkan. Omong-omong, dia membalikkan kata-katanya dan berkata dengan suara dingin, tapi kamu benar-benar memaksakan diri, bahkan kamu ingin membunuhku, jadi sekarang pengaturan untukmu juga perlu penyesuaian yang tepat. Olivia tersedak, Tuan Wade. Di Eropa Utara, penjara seumur hidup sudah menjadi hukuman terberat. Sebelum ada seorang pria bersenjata sosiopat yang membunuh puluhan orang. Bahkan dia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mungkinkah hukuman penjara seumur hidup tidak cukup untuk memuaskan Tuan Wade? Charlie tersenyum tipis, dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, saya lebih suka membiarkan Anda meninggalkan Eropa Utara. Mengatakan itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, ada kata yang disebut hidup dengan kerja keras, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Olivia menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia belum pernah mendengar istilah hidup dengan kerja keras tetapi samar-samar merasa sangat buruk. Charlie tertawa saat ini, kesejahteraan Nordik Anda terlalu tinggi, agak tidak masuk akal, mengapa seorang penjahat tidak hanya memiliki makanan dan tempat tinggal yang baik di penjara tetapi juga tidak harus menciptakan nilai apapun, bukankah ini pemborosan uang pembayar pajak? Oleh karena itu, ini adalah cara yang paling masuk akal dan adil untuk membiarkan orang yang bersalah seperti Anda menciptakan nilai dengan kerja keras Anda, dan kemudian menggunakan nilai yang Anda ciptakan untuk memenuhi makanan, minuman, dan tempat tinggal Anda. Mengatakan itu, dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, benar, tuan tua dari keluarga Sucina akan segera pergi ke Madagaskar sebagai tuan tanah, ketika saya membiarkan dia membeli beberapa ratus hektar tanah tebu, dan kemudian beberapa ratus hektar tanah kapas. Sekarang, kamu dan orang tuamu, dan orang-orang yang bekerja untukmu ini, akan pergi bersama ke Madagaskar untuk menebang tebu, dan memetik kapas. Potong tebu, petik kapas? Ketika Olivia mendengar ini, dia sangat pusing sehingga dia hampir pingsan di tempat. Dan ayahnya Richard juga akan pingsan, menangis, Mr. Wade. Memotong tebu, memetik kapas, ini adalah pekerjaan yang dilakukan Buddha hitam saat itu Apa yang kamu katakan tidak bisa begitu menyiksa kami. Jangan lupa subscribe channel YouTube Novel Askadina. Bab 3615. Menurut Charlie, Madagaskar adalah negara yang sangat baik untuk menjalani kehidupan dengan kerja keras. Pertama-tama, tempat dia mengirim mereka ke negara ini secara ekonomi sangat terbelakang, kondisinya sangat buruk, jadi bagi geng Olivia, itu sendiri memiliki signifikansi disiplin yang sangat baik. Kedua, semakin suatu tempat ekonominya terbelakang, semakin banyak tenaga manusia yang dibutuhkan, dan tenaga kerja juga sebagian besar adalah pekerjaan pertanian, tebu, kapas. Semua membutuhkan banyak pemetikan manusia, beban kerja cukup besar untuk kelompok orang ini. Merasakan nikmatnya persalinan. Ketika saatnya tiba, biarkan Ziu membeli untuk Cheng Feng lebih banyak lagi tanah untuk menanam kapas tebu, dan semua pekerjaan pertanian, semuanya diberikan kepada orang-orang ini untuk dilakukan. Olivia hampir pingsan saat ini. Dia awalnya sangat berpikiran tinggi, selalu merasa bahwa dia akan segera menjadi ratu rakyat, sangat bangga hingga ekstrim. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Charlie akan mengirimnya ke Madagaskar, untuk memotong tebu dan memetik kapas di sana. Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang miskin, biarkan dia, sang putri melakukan ini, bagaimana dia bisa menerima. Jadi dia menangis dan memohon, Tuan Wade, saya benar-benar tidak ingin pergi ke Madagaskar. Tolong jual saya ke Aman Ramovich, dia akan bersedia membayar Anda sejumlah uang, bagaimana bisa jauh lebih hemat biaya daripada mengirim saya ke Madagaskar.
Olivia awalnya tidak menyukai Aman Ramovic, seorang sampah. Tetapi sekarang, dia telah menjadi daging dan kentang di matanya. Dia berpikir dalam hati, Aman Ramovic selalu ingin menikahi seorang wanita keturunan kerajaan, karena dia bersedia menikahi Helena, dia juga harus bersedia menikahiku. Dia bahkan rela membayar ratusan juta euro untuk Helena, jadi dia juga harus rela membayar harga yang sama untukku. Kalau begitu, setidaknya aku bisa pergi ke Rusia untuk menjadi istri yang luas. Tepat ketika dia berpikir bahwa Charlie pasti akan menyetujui lamarannya, dia mencibir dan bertanya kepadanya, "Saya ingat bahwa Anda tampaknya membenci Aman Ramovic itu, mengapa Anda sekarang secara aktif bergegas untuk menikah dengannya?" Olivia buru-buru menjelaskan, "Saya juga mencoba untuk menciptakan lebih banyak pendapatan untuk Anda, Tuan Wade. Jika Anda mau, Anda benar-benar dapat memperoleh beberapa ratus juta euro darinya." Charlie tertawa, "Saya pikir Anda terlalu banyak berpikir. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengikuti Aman ke Rusia untuk menikmati kebahagiaan? Karena saya bilang saya ingin Anda berubah. Saya harus menempatkan Anda di tempat di mana Anda paling dibutuhkan, dan saya melihat bahwa sekarang, tidak ada tempat yang membutuhkan Anda lebih dari sebuah peternakan di beberapa sudut Madagaskar." Olivia menangis dengan getir dan memohon, "Tuan Wade, saya wanita yang sangat lemah, bahkan jika saya pergi ke Madagaskar, saya tidak dapat memainkan peran apapun. Anda mungkin juga membiarkan saya mendapatkan penghasilan yang baik untuk Anda, saya mohon." Charlie mengabaikan kata-kata permohonannya, dia telah mengambil keputusan, sehingga kelompok orang Olivia tidak bisa meninggalkan Madagaskar seumur hidup. Pada saat ini, Helena dikerumuni dengan puluhan penjaga kerajaan. Mengetahui bahwa seseorang akan membunuh ratu, para pengawal kerajaan ini sangat gugup, penuh dengan peluru, bergegas ke atas. Melihat permaisuri telah terbangun, kepala pengawal kerajaan terkejut dan berkata, "Yang mulia, Anda telah bangun." Ratu mengangguk sedikit dan berkata, "Bruno, kendalikan semua orang ini, jaga mereka dengan ketat, jangan biarkan siapapun pergi." Kepala, bernama Bruno, segera berkata dengan suara keras, "Yang mulia, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri." "Bagus." Sang ratu mengangguk dengan wajah lelah dan melambaikan tangannya. "Baiklah, turunkan semua orang ini. Kunci mereka di gudang anggur bawah tanah." "Ya, Yang mulia."